Halo semua, perkenalkan, nama saya Vera Monita Berutalina, AMDPK, peserta Latsar tahun 2022, golongan 2, angkatan 4, kelompok 4, dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauji Batubara, SAP MPA. Pada hari ketiga, kami membahas tentang analisis isu kontemporer. Isu-isu yang terjadi di Indonesia contohnya seperti pertama, korupsi. Pada dasarnya, penyebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain faktor individu. 1. Sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan, yang berhasrat besar untuk memperkaya diri dengan sifat rakus atau serakah. 2. Moral yang lemah menghadapi godaan. Seorang yang moralnya tidak cukup kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain yang memberi kesempatan korupsi. 3. Gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi untuk memenuhi keinginannya. Pada hari yang ketiga, kami membahas tentang analisis isu kontemporer. Isu-isu yang terjadi di Indonesia seperti pertama, korupsi. Pada dasarnya, manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain faktor individu. 1. Sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan, yang berhasrat besar untuk memperkaya diri dengan sifat rakus atau serakah. 2. Moral yang lemah menghadapi godaan. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan korupsi. 3. Gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi untuk memenuhi keinginannya. Faktor lingkungan. Faktor korupsi dapat terjadi karena dorongan lingkungan. Lingkungan kerja akan membuat orang yang baik ketahanan mental dan harga diri menjadi aspek yang dipertaruhkan. Dampak korupsi. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat.
Kemudian membangun sikap anti korupsi. Misalnya dengan cara pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur. Menghindari perilaku korupsi. Contohnya, tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, dan tidak membeli SIM. 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Contohnya, mematuhi lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak membuang sampah sembarangan. 3. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. 4. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contoh, diperas oleh petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal, atau diduga memiliki konflik kepentingan, dan sebagainya. Teknik analisis isu. Pertama, teknik tapisan isu. Alat bantu penetap kriteria isu yang berkualitas banyak jenis. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriterianya. Yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicari segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, dari mulai sangat urgent, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Serius, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Teknik analisis isu. Yang pertama, mind mapping. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Menurut The Porter tahun 2009, mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Yang kedua, fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai causa and effect diagram atau Ishikawa diagram, diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendali kualitas dari Jepang, sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar.
atau 7 basic quality tools. C. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategis. Tahap penyusunan rencana strategik melalui 3 tahap, yaitu pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal diperoleh dari lingkungan di luar organisasi, sedangkan data internal diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri, yang terangkum dalam profil kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness organisasi. 2. Tahap analisis. Tahap ini memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model kuantitatif atau perumusan strategi. Pada studi ini, model yang dipergunakan adalah matriks pertama, matriks SWOT atau TONS. Matriks SWOT adalah mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dalam sebuah matriks. Tetapi pada model TONS lebih mengedepankan komponen-komponen eksternal, ancaman dan peluang sebagai basis untuk melihat sejauh mana kapabilitas potensi internal yang sesuai dan cocok dengan faktor eksternal tersebut. Yang kedua, matriks internal eksternal. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. 3. Analisis kesenjangan atau gap analisis. Gap analisis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial, atau yang diharapkan. Metode ini menggunakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Terima kasih. Demikian hasil yang saya dapat pada hari ketiga. Semoga dapat bermanfaat dan dapat saya pakaikan dalam kehidupan lingkungan pekerjaan saya. Terima kasih.